Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Rosmiati, guru SMA Negeri 1 Duku Puntang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang cerita sejarah. Cerita sejarah adalah cerita yang menceritakan masa lalu yang benar-benar terjadi. Dalam cerita sejarah terdapat fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, yang berupa kenyataan dan kebenarannya bisa dibuktikan. Sedangkan opini adalah pendapat atau pikiran seseorang atau kelompok terhadap suatu masalah. Dalam cerita sejarah ini terdapat fakta dan opini. Contoh fakta adalah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Contoh opini adalah Indonesia merupakan negara yang paling maju di dunia. Cerita sejarah secara gampangnya adalah cerita yang benar-benar ada, cerita masa lalu yang benar-benar terjadi. Misalnya, cerita tentang terjadinya Borobudur, atau cerita dibangunnya Borobudur, cerita dibangunnya Candi Prambanan, cerita tentang kerajaan Majapahit yang pada saat itu benar-benar terjadi dan sekarang dapat kita buktikan kebenarannya. Seperti Candi Borobudur itu masih ada sampai sekarang, Candi Prambanan juga masih ada sampai sekarang, dan itu adalah merupakan cerita sejarah apabila kita membuat artikel. Nah, artikel yang kita buat tentang Borobudur adalah artikel cerita sejarah. Dalam cerita sejarah terdapat struktur cerita sejarah, yaitu ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu adalah pembuka. Pembuka, kalau gampangnya kita mengingat adalah basa-basi. Jadi kalau kita ingin menceritakan Borobudur, kita awali dulu Borobudur itu apa, misalnya candi apa-apa-apa. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi atau isinya. Nanti di sini diceritakan Borobudur itu dibangun pada kerajaan siapa, kemudian berapa tahun dibangunnya, material-material apa yang bisa membuat Borobudur itu kokoh sampai sekarang, kemudian selesai berapa tahun, dan sampai sekarang diceritakan bagaimana kondisi Borobudur sekarang. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi atau penutup. Penutup ini bisa opsional sifatnya, yaitu boleh ada, boleh tidak. Artinya bisa jadi dalam artikel cerita sejarah itu tidak ada penutup, jadi adanya hanya pembuka dan isi. Tapi di beberapa bagian, di beberapa cerita juga ada yang menggunakan penutup atau reorientasi. Reorientasi merupakan penegasan kembali dari paragraf-paragraf sebelumnya, itu berupa kesimpulan. Selain struktur, ada juga kaidah kebahasaan dalam cerita sejarah. Kaidah maksudnya begini, jadi dalam cerita sejarah ini ada beberapa kaidah, yaitu pertama, dalam cerita sejarah itu menggunakan kalimat bermakna lampau. Misalnya tahun berapa tahun sebelum Masehi, misalnya tahun 1900-an, berapa dirinya. Kemudian kata-kata zaman dulu seperti kerajaan, raja, prajurit, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis, yaitu konjungsi sebab akibat. Misalnya contoh konjungsi ini adalah sejak, ketika, setelah. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata kerja material. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang merupakan tindakan, melakukan tindakan, misalnya membaca, menulis, mendatangi, menatap,
menunduk, dan sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung ini ditandai dengan kata-kata mengatakan, menurut. Nah, itu adalah kalimat-kalimat tidak langsung. Yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya mengharapkan, mendambakan, menerima, menolak, dan sebagainya. Yang keenam, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan menggunakan kata sifat. Dalam cerita sejarah itu juga ada menggunakan beberapa kata sifat. Kata sifat itu misalnya ada kata cantik, kaya, ganteng, mahal, baru, tebal, dan sebagainya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.